Halo Pisces, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama adalah untuk karir, bisnis, dan juga peruntungan ataupun finansial Pisces. Kartu yang keluar adalah Wheel of Fortune. Ini menunjukkan roda yang berputar. Ketika kartu roda ini keluar, ini tandanya situasinya sedang berubah ya. Ada transisi yang sedang dihadapi. Karena itu paling bagus kalau kita aware dulu gitu, kita sadar dulu, oke, perubahannya terjadi di mana nih, apakah misalnya di manajerial gitu ya, di tingkat manajemen ataupun atas kita sendiri gitu ya. Pada saat kita sudah sadar perubahannya seperti apa, baru kita bisa menyesuaikan diri. Harus diingat juga gitu ya, secara berkala kita harus ngecek diri kita sendiri, how to unlearn several things gitu kan. Beberapa hal yang kita pelajari mungkin udah nggak relevan lagi dengan situasinya. Hal-hal yang kadang-kadang kan ada ya, hal yang kita pelajarin di masa lalu, ternyata itu nggak kayak gitu loh sebenarnya ceritanya gitu. Oh, ternyata yang saya tahu dulu salah loh gitu. Matahari ternyata nggak kuning loh gitu kan. Pasti ada yang nanya, oh berarti matahari warnanya apa madam gitu. Nah, kartu Wheel of Fortune ini bilang bahwa dengan terjadinya perubahan, kita pun berupaya untuk menjadi seseorang yang baru dengan new knowledge, new wisdom gitu, dengan pemahaman baru dan ilmu baru, dan menempatkan diri pada posisi, pola pikir, dan juga pola rasa yang baru. Lalu, ini kayaknya galak banget nih percintaannya Pisces. Untuk percintaannya Pisces, galak, oh enggak. Percintaannya Pisces, The Fool. Kartu The Fool ini nunjukin orang yang loncat dari jurang untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Tandanya willing to take a risk, berani untuk ngambil resiko. Nah, dalam hal percintaan, kalau udah cinta kadang-kadang otak nggak kepake. Bener nggak sih? Bener apa bener? Ya, tapi tetap harus dipakai sih, gitu. Makanya saya bilang kayak, kadang-kadang otak nggak kepake. Itu sebenarnya cuma excuse nggak sih? Kartu The Fool ini adalah tentang pada saat kita mengambil risiko. Mengambil risiko ini tentu saja bukan hal yang berbahaya ya, gitu. Tapi melakukan satu hal yang nggak biasanya, loncat dari jurang itu, kita melakukan hal yang mungkin kemarin kita belum comfortable, kita nggak nyaman, ataupun kita belum berani, tapi saat ini kita sudah berani. Dan disarankan, ya udah, silahkan aja. Selama kamu yakin itu yang paling bagus buat kamu, selama kamu yakin dengan segala konsekuensinya, dan kamu mau nanggung itu dalam jangka waktu lama gitu. Jangan cuma nyari kebahagiaan dalam jangka waktu pendek. Saya ngasih istilahnya biasanya quick fix. Kebahagiaan sesaat yang bikin naiknya cepet, tapi turunnya ampun-ampunan. Jadi hati-hati. Pada saat kamu yakin risikonya worth it gitu ya, silakan aja. Misalnya berelasi sama orang yang di luar negeri yang kamu nggak yakin dia sehari-hari ngapain gitu ya. Tapi kalau kamu yakin itu worth it, cukup berharga untuk diperjuangkan, ya silakan aja. You never know gitu kan. Kalau kita nggak coba, gimana kita bisa tahu? Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Pisces. Kartu yang keluar adalah Strength, ini menunjukkan adanya kekuatan. Nasihat yang diberikan lewat kartu kekuatan ini sebenarnya bahwa seringkali kita itu nggak sadar meremehkan diri kita sendiri. Karena itu berhati-hati dengan ucapan-ucapan di dalam kepala, di dalam hati, atau yang kita ucapkan diri saya sendiri, ke diri kita sendiri. Contohnya nih, saya sering banget baca di sosmed kayak di Twitter nih, aku nih orang yang bodoh dan tidak berharga. Bahkan nama akunnya kadang-kadang si nggak penting, atau worthless, atau mau mati aja gitu, nama akun ya, akun Twitter misalnya. Terus saya bingung, ini kayak yang, kenapa sih ngedoain diri sendiri untuk hal-hal yang buruk gitu kan? Karena itu kan kita ngelabelin diri kita sendiri gitu. Seakan-akan belum cukup gitu ya, kita dilabelin sama orang, kita dandan kita gembel dikit, orang di mall udah mikir, orang nggak punya duit nih. Padahal orang punya banyak duit itu justru paling gembel loh. Sering banget saya lihat dandanannya cuek-cuek banget gitu, nggak perlu nunjukin brand misalnya. Nah, kartu Strength ini sebenarnya menunjukkan bahwa cobalah kita berusaha untuk memberikan afirmasi yang positif, membahagiakan, lifting gitu ya, mengangkat untuk diri kita sendiri. Karena kamu itu kuat, kamu itu sanggup gitu, kamu itu punya energi untuk mencapai apapun yang ingin kamu capai, punya kompetensinya gitu. Yang menghalangi hanyalah insecurity, rasa nggak yakin sama diri kita sendiri gitu, merasa tidak berharga gitu, segala keraguan-raguan dan juga overthinking
yang justru bukannya memberikan kekuatan, malah melemahkan. Terkadang malah belum perang udah kalah duluan gitu ya, belum maju udah mogok duluan mobilnya gitu. Diupayakan untuk mempercayai bahwa kamu punya kekuatan, kamu punya kemampuan gitu ya. You are blessed gitu ya, kamu dirahmati dengan banyak kelebihan. Karena itu, percaya diri. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Bantu saya dengan cara di klik like-nya. Klik beneran ya. Subscribe, share, dan juga komen.